Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat berbagai tebakan dan prediksi cukup berani tentang film superhero yang ternyata benar-benar terbukti. Beberapa twist dan kejutan di dalam daftar ini akan membocorkan jalan cerita sejumlah film. Jadi sebelum kita lanjut, spoiler alert. Nomor 10, Thunderbolts diam-diam adalah film Avengers. Thunderbolts. But we are the Avengers. The government said so. How does Sam Wilson not understand that? Well, he does have the shield. Oh, I got a shield too. It's not a shield. Yeah, it is a shield. It's a shitty shield. Great shield, Bucky. Para penggemar sempat bingung dengan posisi tim ini di MCU. Sebagai kumpulan tentara bayaran dan kriminal, mereka jelas tidak memancarkan aura pahlawan. Jadi, apakah mereka adalah hero, villain, atau sesuatu di antara keduanya? Tanda bintang pada judulnya justru membuat spekulasi semakin liar. Ada yang menebak mereka adalah unit rahasia seperti Secret Avengers, ada yang beranggapan mereka akan berganti nama menjadi Dark Avengers, tim berisi mantan super villain dari komik. Apalagi Bob Reynolds, sang sentri yang merupakan anggota tim tersebut, nyaris dipastikan muncul di film. Ternyata kedua tebakan itu sama-sama ada benarnya. Pada akhirnya, tim orang-orang buangan tersebut resmi dinamai New Avengers. Dan karena mendapat persetujuan langsung dari pemerintah Amerika Serikat, status mereka bukan sekedar simbolis. Setidaknya, ya di atas kertas mereka adalah Avengers baru. Ladies and gentlemen, meet the New Avengers. Nomor 9. Chief adalah seorang demigod, Wonder Woman. Superheroin ini memang terbiasa menghadapi dewa dan monster. Dalam filmnya, ia pernah melawan Ares, sang dewa perang. Tapi penonton memperhatikan satu detail lain. Diana bekerja sama dengan pilot Amerika Steve Trevor, mata-mata Maroko, Semir, penembak jitu asal Skotlandia Charlie, dan penyelundup penduduk asli Amerika yang hanya dipanggil Chief. Cowboy sneak attack, Chief. How are you? Good to see you, pal. Okay, like mine. Good to see you. Saat memperkenalkan diri dalam bahasa Blackfoot, Chief menyebut namanya sebagai Nappy, yang kebetulan merupakan nama dewa penipu dalam mitologi penduduk asli. Banyak yang langsung menduga bahwa Diana bukan hanya melawan dewa, tapi juga bepergian bersama salah satunya. Teori ini semakin kuat dan akhirnya terkonfirmasi. Pemeran Chief, Eugene Brave Rock, menjelaskan bahwa detail tersebut memang sudah tertulis dalam naskah. Oke, ditaniku. Nappy. And I'm Diana. Where'd you find her? She found me. Nomor 8, Mandarin yang asli. Iron Man 3, All Hail the King, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Fortune cookies aren't even Chinese. There's some guy over here. They're made by Americans based on the Japanese recipes. Hey. Bloody hell. Don't move. Penggemar sudah lama menantikan kemunculan villain ini, tapi Iron Man 3 justru membuat kejutan besar mengungkap bahwa sosok Mandarin hanyalah Trevor Slattery, seorang aktor. Fans makin bingung ketika Aldrich Killian mengklaim bahwa dialah Mandarin yang sebenarnya. Alur itu memicu teori bahwa versi asli Mandarin pasti masih ada di luar sana. Marvel pun memperkuat misteri itu lewat All Hail the King, film pendek yang menampilkan agen Ten Rings membebaskan Trevor dari penjara. Somebody who wants to meet you. Do I know him? No. But you took his name, and now he wants it back. No, sorry. I still don't get it. Tentu saja muncul banyak teori tentang di mana Mandarin asli akan tampil. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings akhirnya memberikan jawaban yang pasti. Di sanalah kita bertemu Wenwu, panglima perang yang kuat, dan Mandarin yang sesungguhnya. Are you planning to stop me all by yourself? I'm not afraid of you. Yes, you are. Nomor 7,
Aquaman menyelamatkan Superman, Man of Steel. Saat pertama kali bertemu Clark Kent, ia sedang menyelamatkan para pekerja dari anjungan minyak yang terbakar. Ia menahan menara yang hampir runtuh sebelum akhirnya jatuh ke laut. Ketika muncul kembali yang entah bagaimana ia telah berada di pantai. Pada titik itu ia belum bisa terbang. Jadi, apakah dia berenang? Tepat sebelum Clark muncul ke permukaan, kamera sempat menyorot 2 ekor paus yang lewat. Banyak penggemar yakin itu merupakan petunjuk bahwa Aquaman lah yang telah menyelamatkan Superman. Menurut Jason Momoa, tebakan itu memang benar. Sutradara Zack Snyder sengaja menyisipkan detail tersebut sebagai crossover tersembunyi dan nyaris tidak ada yang menyadarinya. But in Man of Steel, when Henry's saving the like on the oil rig, he's holding that up, and then all of a sudden you just see him up on the ocean, he kind of floats up on the ocean. He's like, I had Aquaman save him, so that they did cross paths at one point. So then when Bruce goes, you've heard Aquaman, I'm like, I have met him, and we have cross paths. So. Nomor 6. Iron Man pernah menyelamatkan Peter Parker kecil. Iron Man 2. Spider-Man baru muncul secara resmi di MCU pada Captain America Civil War tahun 2016. Tapi penggemar bertanya-tanya, apakah Peter Parker sebenarnya sudah ada sejak awal? Sebuah teori menyebutkan bahwa anak kecil yang memakai helm mainan di Iron Man 2 adalah Peter. Usianya cocok sekitar 10 atau 11 tahun dan kita tahu Peter adalah penggemar Iron Man. Nah, satu-satunya masalah adalah Marvel belum memiliki hak atas Spider-Man di tahun 2010 sehingga seharusnya hal tersebut cukup mustahil. Previously on Peter Screws the Pooch, I tell you to stay away from this. Instead, you hacked a multi-million-dollar suit so you could sneak around behind my back doing the one thing I told you not to do. Is everyone okay? No thanks to you. Tom Holland sendiri akhirnya mengonfirmasi bahwa teori itu benar. Anak kecil itu memang Peter Parker. Ia dan Kevin Feige menyukai ide bahwa Peter sudah berada di MCU sejak awal. Nice work, kid. Nomor 5. Ramalan Yukio, The Wolverine, dan Logan. Salah satu karakter yang paling menonjol dari The Wolverine adalah Yukio yang diperankan oleh Rila Fukushima, seorang pembunuh mematikan yang bisa melihat masa depan. Ia mengingatkan Logan bahwa suatu hari nanti ia akan meninggal, bersimbah darah sambil memegang hatinya sendiri. Ramalan itu nyaris terjadi di film tersebut, tapi untungnya Logan selamat. Dan seperti yang banyak diperhatikan oleh para penggemar, ia memang tidak pernah benar-benar memegang hatinya secara harfiah. Jadi apakah Yukio salah untuk pertama kalinya? Atau apakah kematian itu masih menunggunya? Maju ke tahun 2017 dalam film Logan, Wolverine akhirnya meninggal sambil menggenggam tangan putrinya. Banyak penonton langsung melihat momen ini sebagai ramalan yang akhirnya terwujud. Sutradara James Mangold kemudian mengonfirmasi bahwa kejadian itulah yang memang dimaksudkan. Sebuah foreshadowing yang memilukan dan hampir tidak ada yang menyadarinya saat pertama kali muncul. Take your friends and run. They'll keep coming and coming. You don't have to fight anymore. Nomor 4. Fantasi Alfred yang menjadi kenyataan. The Dark Knight Rises. Maybe it's time we all stop trying to outsmart the truth and let it have its day. Trilogi Nolan ditutup dengan John Blake yang dipersiapkan untuk meneruskan warisan Batman. Namun sejumlah petunjuk mengisyaratkan bahwa Bruce Wayne masih hidup. Gordon menemukan bat signal yang tiba-tiba sudah diperbaiki. Lucius Fox mengetahui bahwa Bruce sebenarnya sudah memperbaiki fitur autopilot bat. Lalu muncul adegan Alfred melihat Bruce dan Selina Kyle duduk di sebuah kafe. Sebagian penonton menganggap itu adalah bukti bahwa Bruce selamat dari bom yang dibawanya pergi. Sebagian lagi menganggap itu hanyalah lamunan Alfred, fantasi yang pernah ia ceritakan di awal film. I had this fantasy that I would
look across the tables, and I'd see you there with a wife, maybe a couple of kids. You wouldn't say anything to me, nor me to you. But we both know that you'd made it. Nolan terkenal dengan akhir yang terbuka sehingga perdebatan berlangsung cukup lama. Namun kemudian Christian Bale mengonfirmasi bahwa adegan itu nyata. Bruce selamat, pensiun, dan Alfred memang akhirnya melihat kedamaian yang selalu ia harapkan. Nomor 3, Red Skull masih hidup. Captain America The First Avenger dan Avengers Infinity War. You are deluded, Captain. You pretend to be a simple soldier, but in reality, you are just afraid to admit that we have left humanity behind. Film ketiga Avengers memberikan kejutan besar bagi para penggemar MCU. Salah satu pengungkapan terbesarnya akhirnya mengonfirmasi teori yang sudah beredar selama bertahun-tahun. Di Captain America The First Avengers tahun 2011, Red Skull diceritakan diteleportasi keluar angkasa oleh Tesseract. Nasibnya dibiarkan misterius. Banyak yang mengira ia dibiarkan mati secara off-screen, terutama karena aktor Hugo Weaving tidak berniat untuk kembali. Meski demikian, sebagian fans masih sangat mengharapkannya. Harapan itu terbayar di Avengers Infinity War ketika penjaga Soul Stone ternyata adalah Red Skull, muncul kembali puluhan tahun setelah Perang Dunia II. I'm prepared. We all think that at first. We are all wrong. Pengungkapan yang mengejutkan dan menjadi hadiah bagi para fans yang sabar dengan teori mereka sejak hari pertama. Who are you? Consider me a guide to you and to all who seek the Soul Stone. Oh, good. You tell us where it is, then we'll be on our way. Oh, Liebchen. If only it were that easy. Nomor 2, Penebusan 3 Peter, The Amazing Spider-Man 2 dan Spider-Man No Way Home. Kemunculan Tobey Maguire dan Andrew Garfield di No Way Home sudah hampir bisa dipastikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cerita mereka akan dilanjutkan dalam semesta baru ini. Para fans khususnya berharap Peter versi Garfield mendapat kesempatan penebusan dirinya setelah film terakhirnya berakhir tragis saat ia gagal menyelamatkan Gwen Stacy. Hey. Gwen. Ketika trailer menampilkan Peter versi Tom Holland terjun menangkap MJ yang jatuh, adegan itu jelas mengingatkan pada momen Gwen. Teori pun bermunculan bahwa Garfield lah yang menyelamatkannya. Dan syukurlah itu benar. Ia menangkap MJ dan mengakhiri rasa bersalah yang ia bawa selama bertahun-tahun. Sebuah momen langka ketika karakter dan penonton sama-sama mendapat penutup emosional hanya dari satu adegan. Are you okay? Yeah, I'm okay. Are you okay? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1. Captain America memang layak. Avengers Age of Ultron dan Avengers Endgame. Come on, Cap. Nothing. Sulit untuk menyangkal bahwa semua orang menunggu momen ini. Di film kedua Avengers, para anggota tim mencoba mengangkat palu Thor satu persatu. Satu-satunya yang membuatnya sedikit bergeser hanyalah Steve Rogers. Thor pun lega, Steve dianggap belum layak. Selama bertahun-tahun para fans berdebat terkait alasannya. Ada yang mengatakan Steve belum jujur kepada Tony mengenai kematian orang tuanya. Ada yang percaya ia harus belajar hidup tanpa perang terlebih dahulu. Namun para sutradara Endgame kemudian mengatakan bahwa Steve sebenarnya selalu layak. Ia hanya sengaja menahan diri demi menghormati Thor.
Apapun alasannya, Endgame akhirnya membuktikan apa yang selama ini diharapkan semua orang. Kapten Amerika memang layak mengangkat Mjolnir. Dan sama seperti kita, Thor sebenarnya sudah mengetahuinya sejak awal. Kalau kamu bisa mengubah salah satunya, momen mana yang ingin kamu ubah? Tidak menampilkan Bruce di akhir The Dark Knight Rises atau membuat Steve santai saja menyerahkan Mjolnir kembali ke Thor. Tulis ide kamu di kolom komentar. Your anchor being died in an act of self-sacrifice so epic that it sent shivers down the timeline.